Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka meminta waktu untuk berkonsultasi dengan keluarga sebelum memutuskan bergabung Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo. Gibran menyampaikan hal itu kepada Arsjad Rasjid selaku Ketua TPN Ganjar Pranowo. Arsjad Rasjid mengajak Gibran bergabung TPN YIPI saat menghadiri Rakernas 4 PDIP di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya sudah memberikan jawaban. Saya minta waktu untuk konsultasi dulu dengan keluarga, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Oktober 2023. Gibran tidak menjawab akan bergabung TPN Ganjar atau tidak. Ia akan memberikan kabar terkait itu. Ya nanti saya kabari lagi, ungkap dia. Terkait TPN Ganjar yang dibentuk oleh partai politik pengusung Ganjar apakah sudah final, Gibran juga tidak menjawab. Ya nanti saya kabari lagi, kata suami Selvi Ananda ini. Diberitakan, kubu partai politik, Parpol, pengusung Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden, Pilpres, 2024 resmi membentuk tim sukses dengan nama Tim Pemenangan Nasional, TPN. Bersamaan dengan itu, mereka telah menunjuk Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN. Hal ini diketahui setelah 4 Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Pelaksana Tugas, PLT, Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibjo, dan Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang bertemu dan rapat tertutup di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2023. Rapat tertutup dari awak media itu berlangsung hampir 4 jam. Ditunjuknya Arsjad Rasjid disampaikan oleh Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibjo. Di mana ketuanya, Ketua TPN, Tim Pemenangan Nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan, kata pria yang akrab disapa HT itu. Sementara itu para hakim Mahkamah Konstitusi telah menentukan sikapnya terkait perkara permohonan penurunan minimal usia Capres-Cawapres, yang awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, MK, Fajar Laksono menjelaskan, jika rapat pleno pembacaan putusan perkara itu sudah dijadwalkan maka otomatis Hakim Konstitusi sudah menekan hasil putusannya. Ya, intinya karena sudah diagendakan sidang pengucapan, artinya putusan sudah siap diucapkan, jelas Fajar, Rabu, 11 Oktober 2023. Dia memastikan, sidang pleno pembacaan putusan perkara minimal usia Capres-Cawapres akan digelar pada Senin, 16 Oktober 2023, pekan depan. Oleh sebab itu, setiap pihak diharapkan sabar menunggu kepastian pendapat 9 Hakim Konstitusi. Sebagai informasi, ada 3 perkara permohonan penurunan minimal usia Capres-Cawapres yang akan diputuskan MK, yaitu nomor 29 PU21 2023, nomor 51 PU21 2023, dan nomor 55 PU21 2023. Secara berurutan, masing-masing perkara itu diajukan oleh partai atau kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Partai Gerindra. Ketiga partai itu sendiri merupakan pendukung pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Otomatis, banyak pihak yang meyakini gugatan usia minimal usia Capres-Cawapres ini dilakukan untuk memungkinkan duet antara Prabowo dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Memang, per 1 Oktober lalu, Gibran baru memasuki usia 36 tahun. Artinya, sesuai aturan saat ini, dia belum maju menjadi peserta Pilpres 2024. Gerindra bahkan seakan sudah tidak menutup-nutupinya bahwa gugatan minimal usia Capres-Cawapres ke MK itu untuk memuluskan duet Prabowo-Gibran. Prabowo sendiri sudah sempat menyatakan tak ingin usia Capres-Cawapres diatur. Saya lihat, jangan kita terlalu melihat usialah. Kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang, ucap Prabowo di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat pada Rabu, 2 Agustus 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon mengakui Kim masih menunggu putusan MK terkait perkara batasan minimal usia ini terlebih dahulu, sebelum menentukan cawapres pendamping Prabowo. Fadly menjelaskan, Gerindra menganggap Gibran sebagai kandidat cawapres paling penting. Sementara itu, keputusan MK menjadi penentuan apakah Gibran bisa maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kalau hal itu, keputusan MK, saya kira merupakan bagian dari pembicaraan juga gitu, karena itu juga sangat menentukan gitu ya,
Ada opsi-opsi, tentu termasuk Mas Gibran ini juga opsi yang paling penting gitu, yang sudah jadi aspirasi juga di dalam koalisi. Ada juga yang lain-lain, jelas Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Oktober 2023. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.